Oke, ketika waktu mulai merekam. Oke, oke Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wasna. Selamat malam Bu. Apa Ibu Malam, Bu mempunyai Wasna. waktu? Iya, alhamdulillah. Apa Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu pada malam ini? Ada, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Eh, Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya pada malam ini. Ya, tidak apa-apa, Ji, Bu. Saya juga lagi santai ini. Ada apa, di Bu? Eh, Begini Bu, saya Iya. mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu Ketut bisa membantu saya? Iya, dengan senang hati, Bu. Saya sangat senang juga Ibu mau bercerita dan percaya sama saya untuk bisa sharing masalah Ibu. Kalau boleh tahu ada masalah apa, di Bu? Apa Hmm, masalahnya Ibu di sekolah atau tentang di rumah ini masalah tak? Masalah saya itu Bu eh, tentang di sekolah. Iya. Eh, Begini Bu, saya pernah ditegur sama kepala Mmm, sekolah. Eh, Tegurannya itu pada saat eh, mau salat berjamaah, salat duhur. Di beberapa murid saya ada yang ditunjuk untuk azan, eh, tetapi murid tersebut eh, dia tidak mau azan, tidak mau eh, apa melakukan azan pada waktu salat berjamaah pada saat itu. Akhirnya saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Pada saat itu saya tidak merasa tidak nyaman, Bu, pada saat itu ditegur karena eh, eh, masih ada rekan sejawat dan beberapa murid di dalam musala, belum keluar dari ruangan musala, Bu. Maaf Bu, tadi Ibu, waktu ditegur itu masih merasa nyaman saja? Karena masih ada Eh, teman-teman tak begitu? Merasa tidak nyaman, Bu. Oh, Ada perasaan merasa saya tidak tidak nyaman. nyaman, Bu. Sampai-sampai Oh perasaan itu saya bawa sampai pulang di rumah, Bu. oh begitu Ibu? Iya. Iya, Jadi Ibu merasa tidak nyaman saat ditegur karena, masih ada, teman-teman tadi Bu, dan ada juga iya. beberapa siswa. Begitu nih Bu. Lalu, kenapa bisa ditegur Bu? Apa yang terjadi? Kenapa bisa Ibu dapat teguran dari Pak Kaesta? Karena mungkin saya sebagai guru pendidikan agama Islam, eh, Oh tentu mungkin saya sebagai pembinanya, Bu. Pembina karena dalam kegiatan itu kan sebagai karakter murid juga yang religius. iya iya. Oh jadi, kita mendapat teguran dari Pak KS karena, kita dianggap, bertanggung jawab nih Bu atas karakter-karakter Iya, anak-anak, Ibu. Apalagi ini maksudnya Ibu mengajar apa tadi Bu? Pendidikan agama Islam nih Bu? iya, pendidikan agama Islam, Bu. Oke. Jadi ini mungkin sangat berkaitan ya dengan, kejadiannya sehingga yang mungkin menurut, eee, Pak KS jadi kita yang, mendapat, teguran karena lalu Ibu mengajar kelas berapa, Bu? Saya mengajar kelas semester lalu saya mengajar kelas 7 sampai kelas 9. Untuk semester Mmm. sekarang saya mengajar kelas 7 karena sudah ada yang masuk PNS P3K baru, dia diberikan kelas 8 dan kelas 9. Saya kelas 7. Oh begitu nih, Bu.
Jadi kejadiannya saat di musola, di saat, jam terakhir Kak itu, Bu? Atau praktek atau memang, kegiatan rutin sekolah dilaksanakan? Maksudnya, Eee ketika tersebut? eee, itu kegiatan rutin, Bu, pada saat salat berjamaah, salat duhur. Oh, mmm, begitu deh, Bu. Terus, Iya. bagaimana Ibu menghadapinya saat itu, Bu? Saat kita dapat teguran itu apa yang kita lakukan saat itu, Bu? Pada saat yang saya lakukan pada saat itu, eee, saya, melakukan, pendekatan murid tersebut, dengan mengatakan kepada murid, "Kenapa kamu tidak, eee, azan, pada waktu tugasnya?" Eee, Murid tersebut mengatakan, "Saya tidak percaya diri, Bu." "Kenapa kamu tidak percaya diri padahal saya sudah bimbing di setiap, akhir, pembelajaran?" Oh, jadi apa alasannya kenapa dia maksudnya kenapa, murid Ibu tidak percaya diri, Dik? Apakah ada alasan Eee tertentunya kenapa dia bisa tidak percaya diri? Alasannya itu, Bu, itu dia, masih grogi, Mhm, mungkin, suaranya belum, eee, memuaskan bagi dirinya. eee iya iya iya. Jadi yang ditunjuk kemarin itu atau disuruh azan sama Pak Kais itu murid kelas berapa sih, Bu? di kelas 8, Bu. Oh, sudah kelas 8 Ibu. Jadi masalahnya begitu deh, Bu, murid Ibu Iya, Bu. Ibu ditegur karena masalahnya kemarin itu kita, murid tadi yang kurang percaya diri. Lalu menurut Ibu apa hambatannya anak-anak tadi? Hambatannya anak-anak sehingga, mereka tidak percaya diri? Oh Mungkin, hambatannya pada saat itu, eee, belum siap oh, ditunjuk mendadak karena, mungkin, Ibu? karena memang, eee, pada saat waktu itu kan, waktu salat itu untuk kelas 8. Kelas Oke. 8 giliran untuk salat. Pada Mhm. saat itu, kepala sekolah menunjuk siswa tersebut. Oh, Jadi begitu, Ibu. setiap, jadwalnya untuk salat otomatis, putranya mempersiapkan diri. Tapi Mmm, mungkin, salah satu murid, dah tunjuk Pak KS, mungkin murid tersebut belum siap. gitu deh, Bu. Kira-kira Iya, untuk oh berarti ini masalah teh ini hanya, peserta didik, peserta didik yang kurang percaya diri nih, Bu, tadi? iya. Iya. Eee, Kira-kira menurut Ibu, rentang nilai kepercayaan diri anak-anak Ibu yang sekarang itu berada di rentan nilai berapa, Bu? Antara 1 sampai 10 mereka berada di mana kira-kira sekarang? Eee, Menurut, saya kepercayaan diri, murid saya itu masih berada di, rentang, 5. Oh 5 Ibu, kenapa bisa Ibu, Iya. maksudnya kenapa menurut pendapat Ibu peserta didik itu berada di rentan 5? Karena, murid ini, eee Mhm. saya melihat, bahwa, memang, eee, apa, masih, eee, masih, kur kurang, belajarnya untuk berlatih. Oh oh, jadi menurut Ibu dia berada di rentan 5 karena kurang latihan saja Bu? Iya. Padahal, eee eee, saya sudah bagikan tes, biasa Mhm. menanyakan video, saya sudah, memberikan tugas bahwa kamu harus berlatih di rumah, atau di kamarnya, seperti itu, Bu. Oh, begitu deh, Bu. Jadi sekarang kan siswa Ibu ini berada di rentan 5 D, dari 1 sampai 10 Ibu, menurut Ibu untuk saat ini itu ada di, nilai 5. Kalau harapan Ibu nantinya, atau
harapan Ibu mereka itu harusnya berada di rentang nilai berapa, Bu? Harapannya Ibu? Harapan saya, Bu, eh, mudah-mudahan murid ini berada di rentang 8. Oh, 8 Ibu. Bagaimana kita mengetahui bahwa maksudnya apa rujukan nilainya bahwa mereka itu sudah berada di rentan 8. Maksudnya bagaimana kita Saya ya, saya akan melakukan apa? Melakukan tetap melakukan pembelajaran bimbingan ketika saya sudah mengajar, selesai mengajar di pada jam saya terus berlatih kepada murid saya ini. hmm, bagaimana standar maksudnya sikap bagaimana yang Ibu harapkan ketika mereka berada di level 8 itu sikap yang bagaimana yang mereka Ibu harapkan yang mereka tunjukkan? Apa sikap kepercayaan dirinya, Bu. Oh iya. Oh jadi nanti Ibu Kalau berharap ya. kalau kalau murid saya sudah percaya diri, insya Allah dia bisa melaksanakan azan tersebut ketika ditunjuk oleh kepala sekolah maupun guru-guru yang lainnya. Oh begitu deh Bu. Jadi untuk mencapai nilai 8 itu kira-kira apa rencana Ibu? Rencana Rencana saya rencana ke depan tak untuk mencapai nilai rentan 8 itu. rencana Solusinya saya rencana solusi eh, tak. rencana saya eh, itu tadi, Bu. Saya Iya. akan tetap membimbing murid saya eh, berlatih, lebih berlatih lagi eh, ketika dan saya akan membuat suatu, kan sudah ada jadwalnya untuk salat. Saya juga akan membuat jadwal untuk asan di dalam giliran di dalam kelasnya. Oh, jadi Ibu sudah menyusun strategi-strategi ini untuk meningkatkan eh, rasa percaya diri anak-anak Ibu di. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan strategi-strategi itu, Bu? Dukungan dukungan berada di kerjasama eh, kerjasama rekan sejawat serta guru piket terus wali kelas yang bertugas pada saat itu tetap Hmm, dikontrol perwaliannya. oh, iya, iya. Oh, begitu nih, Bu. Jadi selain Ibu bekerja sama dengan guru piket, Ibu juga mau bekerja sama dengan wali kelasnya, deh, Bu, untuk membimbing anak-anak ini, Bu. Iya, Bu. Hmm. Lalu Bu, kira-kira apa ah, kesimpulan dari kita ini kan dari tadi sudah berdiskusi, sudah bercerita, sudah sharing. Kira-kira dari diskusi kita atau percakapan kita ini eh, apa yang Ibu simpulkan? Apa yang bisa Ibu simpulkan? Kalau dari murid saya Kalau dari murid saya, eh, harapan saya ingin murid-murid saya menjadi imam di masa depan, bisa mengimplementasikan di daerahnya masing-masing ketika di bulan Ramadan bisa juga apa mengimplementasikan terampilnya eh, terus kalau tentang kepala sekolah tegurannya, saya akan tetap bersabar menuntun murid dengan eh, membangkitkan kepercayaan dirinya, tetaplah belajar, belajar dan berlatih. Terus kepada Ibu Ketut, terima kasih. Oh iya, saya juga Bu, terima kasih banyak karena mau sharing dan berbagi tentang eh,
masalah Ibu, di mana di sini, Ibu mau bercerita dan sharing-sharing sama saya. Jadi harapan Ibu itu tadi ingin menjadi anak-anak yang, eee, anak-anak Ibu harap, bisa menjadi imam desa, imam-imam di masa depan, Ibu. Mmm, Iya, jadi kesimpulannya tadi apa, Ibu? Ibu, harapan-harapan Ibu di masa depan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Eee, saya harap Ibu bisa mencapai harapan-harapan itu Ibu, dan kita juga bersama-sama bisa saling bekerja sama lah, karena saya juga masih, sama-sama belajar, kita sama-sama membimbing anak-anak kita. Eee, jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita, Bu? perasaan saya Bu, senang, lega, eee telah, menceritakan curahan hati saya kepada Ibu Ketut, dan saya, mengucapkan terima kasih banyak, atas, solusi, eee, kepada Ibu. Iya, sebenarnya solusi tadi itu kan, dari Ibu sendiri, ya kan, Bu? Iya, Kita bisa, iya, mencari eee, melihat kembali di dalam diri Ibu tadi, ya kan? Ibu bisa, merancang beberapa strategi, itu dari Ibu sendiri kan? Jadi iya. iya, begitu. Mungkin Terima kasih Bu, iya salam iya bahagia, iya iya, sehat salam bahagia Ibu. selalu. Iya, amin, Bu, amin. Amin. Iya, saya lagi lem kucing. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wasna. Waalaikumsalam Bu Ketut. Sedang apa, Bu? Boleh minta waktunya? Sedang santai Bu, bisa? Hmm. Tidak mengganggu Jini, Bu? Tidak Ji Bu. Iya. Begini, Bu, ada saya mau cerita sedikit tentang masalah yang mengganggu pikiran saya ini di sekolah, Bu. Bisa mungkin Di saya cerita di, Bu? eee, bisa, silakan dengan senang hati, saya mendengarkan curahan hati Ibu. Eee, Iya. Silahkan diceritakan masalahnya Ibu kepada saya. Iya, Bu. Sebenarnya saya mau cerita selain saya ingin curhat, Bu, saya ingin mencari solusi juga dari, masalah saya ini. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi kepada saya, jadi saya ingin, sharing-sharing, Bu. Iya, eee, masalah apa yang dihadapi Ibu Ketut? Bisa diceritakan? Iya, Bu, kemarin minggu lalu, saya pergi ke sekolah terus, saya ada kelas di, eee, kelas 9 terus, eee, ada beberapa anak yang membolos, Bu, dari mata pelajaran saya. Di siswa murid Ibu, yang bolos itu kelas berapa? Iya, kelas 9, Bu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya karena mereka ini sudah di ibaratnya sudah hampir sampai di finish lah. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Sementara kita ini sudah hampir di tengah semester. Ini sudah beberapa, bulan berjalan, lalu juga kemarin kan ada kegiatan 17-an sehingga mungkin banyak waktu yang kita pakai dan sekarang sudah aktif belajar, mereka malah membolos, Bu. Jadi itu mengganggu Itu. sekali, bagaimana caranya supaya, anak-anak ini mau belajar. Saya jadi bingung ini, Bu. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat, murid Ibu membolos?
Kemarin setelah, mereka membolos, besoknya itu, saya panggil, siswa-siswa yang bersangkutan, terus saya tanya-tanya, "Kenapa kalian membolos? Padahal, ini kan sudah aktif belajar," begitu. Terus mereka bercerita bahwa mereka membolos itu karena mereka takut disuruh menghafal, Bu. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, Bu, jadi biasanya saya sebelum mulai pembelajaran, saya itu biasanya, meminta anak-anak untuk menghafal beberapa kosakata, di mana di sini niat saya, tujuan saya supaya mereka itu bisa memperkaya kosakata mereka. Begitu harapan saya sebenarnya, tapi ternyata mereka malah membolos di kelas saya, di jam mata pelajaran saya, Bu. Ibu kan, sudah, eee, apa, sudah memanggil muridnya, meminta alasannya, kenapa dia bolos. Iya, Bu. Iya, sudah kemarin sudah, Bu. Saya, memper karena sebelumnya sebenarnya sudah pernah dipanggil, tapi mereka tidak mau berkata jujur. Karena mungkin, saya terbawa emosi, sehingga langsung bukan menanyakan secara baik-baik, tapi langsung memberikan, apa ya, judge ke mereka. Terus kemarin saya mempraktekkan restitusi kepada mereka, terus sehingga mereka mau jujur. Makanya kemarin mereka bilang mereka bolos itu karena mereka takut disuruh menghafal, gitu, Bu. Mmm, apa Ibu lakukan, eee, kepada murid, supaya tidak membolos lagi? Mmm, rencananya, Bu, sebelum saya menerapkan rencana sebenarnya itu saya masih sangat ini sama, apa kedisiplinan anak-anak saya karena di antara, rentan nilai 1 sampai 10 itu, mereka masih berada di, angka 6, Bu. Sehingga saya masih bingung ini bagaimana ya caranya meningkatkan mereka. Terus, eee kenapa Ibu mengatakan, murid ini berada di rentang 6? Iya, Bu, karena menurut saya kedisiplinan mereka itu masih sangat kurang. Karena begini, ketika mereka kenapa saya menganggap kedisiplinan mereka itu masih kurang, karena biasanya mereka itu sering datang terlambat, bajunya selalu di luar, eee, ini lagi tambahannya lagi masih membolos, walaupun memang tidak setiap hari mereka maksudnya tidak sering, tapi masih lah. Makanya maksudnya menurut saya mereka masih berada di rentan 6 itu, Bu. Ibu sudah mengatakan berada di rentang 6. Harapan Ibu, untuk mendapatkan rentang 1 sampai 10, harapannya Ibu, mmm, target Ibu berada di, rentang berapa? Harapan saya untuk para siswa ini mungkin mereka mudah-mudahan insyaallah mencapai rentang 8 itu mungkin saya sudah sangat bahagia, Bu. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ya, apa, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu, eee, apa rencana Ibu ke depannya? Mmm, karena saya sudah memiliki target yaitu sampai rentang nilai 8, terus saya merefleksikan kembali apa yang terjadi, kenapa, bisa begitu. Mungkin saya menemukan bahwa, cara mengajar saya mungkin ya, metode pembelajaran saya yang kurang menarik dan sudah terlalu kuno mungkin, sehingga anak-anak itu sudah tidak zaman nih disuruh paksa-paksa ini itu. Sehingga mungkin saya berencana untuk, eee,
mengubah metode, pembelajaran saya, bagaimana supaya anak-anak saya itu menjadi bersemangat, tertarik untuk belajar, dan tidak merasa takut serta tertekan saat mendengar pelajaran saya. Mungkin saya akan menambah, banyak referensi-referensi atau, mencari games-games yang berkaitan sehingga, bukan hanya sekedar menghafal lalu besok dilupa, tapi bisa berkesan kepada anak-anak dan juga mereka, merasa pembelajaran saya itu menyenangkan sehingga tidak perlu lagi takut dan pergi membolos hanya karena, belajar menghafal atau disuruh, menambah kosakata mereka, begitu, Bu. Eee, Sangat bagus ide Ibu, strategi Ibu, karena Ibu, membuat, apa, pembelajaran-pembelajaran yang menarik, terhadap, muridnya, supaya muridnya tetap bersemangat, mencari refleksi-refleksi, pembelajaran-pembelajaran. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu, eee, melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan itu mungkin kerjasama antara siswa saya, Bu. Kenapa? Karena di sekolah saya itu selain dukungan dari, maksudnya kerjasama antar siswa, mungkin saya butuh juga dukungan dari guru piket. Kenapa saya membutuhkan dukungan itu? Karena di sekolah saya itu memang membawa handphone itu atau gadget itu, mereka tidak diizinkan, Bu, kecuali memang, ada, guru-guru tertentu atau yang mata pelajaran tertentu yang membutuhkan sarana tersebut sehingga, aturan sekolah mengizinkan dengan, catatan bahwa ada guru yang mengawasi dan, meminta para siswa untuk membawa dan itu dibutuhkan. Nah, yang saya takutkan ketika saya meminta para peserta didik saya itu membawa gadget atau handphone mereka ke sekolah, mereka di sekolah itu menyalahgunakan, eee, gadget tersebut. Jadi saya berharap atau saya membutuhkan dukungan kerjasama antara, para siswa saya, eee, supaya maksudnya, tidak ketinggalan zaman juga dan juga tapi tidak disalahgunakan juga. Jadi mungkin saya akan meminta, kerjasama para, peserta didik saya sehingga mereka bisa mendukung, apa yang saya rencanakan ini. Karena tidak bisa juga saya laksanakan rencana saya kalau mereka tidak mau bekerja sama. Dan juga saya membutuhkan dukungan dari guru piket karena di mana kita tahu bahwa guru piket juga sangat berperan, ketika, eee, proses pembelajaran berlangsung karena, mereka juga atau guru yang melaksanakan piket itu membantu mengawasi, peserta didik kita selama, proses pembelajaran berlangsung ketika semua guru mungkin masuk di kelas, maka ada guru piket yang, eee, standby atau menjaga mengawasi anak-anak yang mungkin, apa ya, biasa mereka keluar masuk atau apa, izin, ke kamar mandi, jangan sampai mereka izinnya, kepada kami guru di kelas bahwa mereka ke kamar mandi ternyata mereka, lain dikerjakan, mereka menggunakan HP-nya di luar, sekolah begitu. Sehingga menurut saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat saya terutama, guru yang sedang piket, Bu. Ide sangat bagus, Bu, karena, eee, dukungannya Ibu harus kerjasama dengan rekan sejawat, terutama guru piket, dalam, melihat, murid-muridnya, di lingkungan sekolah. Iya, Terus Bu. Bu, apa kesimpulan Ibu, dengan harapan Ibu? Kesimpulan saya dari hasil sharing kita hari ini, hasil diskusi kita, hasil cerita-cerita kita ini, saya menyimpulkan bahwa saya bisa, merefleksikan diri saya bisa melihat kembali apa sih yang sebenarnya kurang dari diri saya
kenapa sih bisa peserta didik saya ini begini, eee, karena selama ini saya merasa bahwa, metode saya sudah sangat bagus, ternyata setelah cerita-cerita memang metode saya mungkin yang kurang ya, sehingga saya perlu meningkatkan, meng-upgrade lagi pengetahuan saya tentang metode pembelajaran yang menarik dan saya dapat simpulkan bahwa, eee, kegiatan ini atau diskusi kita ini sangat, membantu untuk menyelesaikan atau bisa mencari, solusi dengan melihat kembali apa yang bisa saya lakukan, begitu. Iya Bu, saya juga senang sama Ibu, Iya, eee Bu. eee atas, curahan hatinya, tidak Iya, canggung untuk mengungkapkan permasalahannya. Semoga Ibu membimbing muridnya, dengan baik, tetap semangat. iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas dukungannya, Bu. Eee, kit baiklah, Bu, terima kasih atas waktu Tak, Bu, sangat, membantu sekali untuk, membuat perasaan saya menjadi lebih, rileks dan lega karena sudah bercerita, Bu. Baiklah, Bu, assalamualaikum, Bu Wasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.